Kata orang, cinta itu buta. Bahkan, saking butanya, sampai-sampai aku rela memberikan sesuatu yang seharusnya kujaga. Ya, aku jatuh cinta pada putra tiriku. Dan hal itu membuatku lupa akan janji setia pada suamiku. Namaku Dina, dan inilah pengakuan yang selama ini kusembunyikan dalam kehidupanku. Kedatangan Andre anak tiriku ke rumah mungkin menjadi awal peristiwa indah itu bermula. Pemuda itu datang dalam rangka magang di kantor Mas Basri, suamiku. Ya, sebagai seorang ayah yang baik, wajar saja jika Mas Basri berambisi agar Andre bisa mengikuti jejaknya sebagai pengusaha. Dengan koneksi dan jabatannya, Mas Basri juga memastikan Andre mendapat tempat terbaik di pabriknya. Semata-mata demi bekal karier sang anak yang kelak akan menggantikan jabatan ayahnya. Aku dan Mas Basri sendiri sudah menikah hampir 3 tahun lamanya. Ia bisa menerimaku dengan tulus, meski dulunya aku merupakan petugas kebersihan di pabrik miliknya. Perbedaan status dan usia itu rupanya tak menyurutkan niat Mas Basri menikahiku. Dia benar-benar mencintaiku tanpa memandang status di antara kami berdua. Meski pada akhirnya, akulah yang mengkhianatinya. Mas Basri yang saat itu berusia 48 tahun, merupakan seorang duda yang ditinggal mati istrinya beberapa tahun yang lalu. Ia memiliki satu putra, yaitu Andre. Secara keseluruhan, Andre memiliki perawakan yang jauh lebih ganteng daripada Mas Basri. Dia mewarisi gen dari ibunya, yang masih merupakan keturunan Timur Tengah. Aku ingat betul betapa aku sempat terkagum oleh parasnya saat pertama kali kami bertemu. Tapi ironisnya, usia Andre saat itu baru menginjak 23 tahun, tak terpaut jauh dari usiaku yang baru 29 tahun. Kedekatan usia itulah yang kadang menjadi kekhawatiran tersendiri bagiku. Terutama mengingat statusku yang sebagai ibu tirinya itu. Nanti kamu tinggal di rumah papa aja ya, Dre. Papa soalnya sering bolak-balik keluar kota. Lagi pula papa nggak tenang ninggalin mamamu sendirian di rumah. Ujar suamiku saat kami berkunjung ke rumah ibu mertua untuk menjemput anak tiriku itu. Memang sejak aku dan Mas Basri menikah, Andre memilih tinggal bersama ibu mertuaku. Kehadirannya bukan hanya sekedar menemani ibu mertua, tapi juga menjadi tumpuan setelah ayah mertuaku meninggal dunia. Tapi Bas, nggak baik loh kalau Andre tinggal di sana, apalagi hanya berdua dengan Dina. Samar-samar ku dengar ibu mertua keberatan dengan usulan Mas Basri itu. Tapi Bu, Andre sudah dewasa. Dia tahu mana yang baik dan enggak. Lagi pula nggak akan lama kok. Nanti kalau selesai masa magangnya, aku akan carikan dia kontrakan. Jawab Mas Basri berusaha meyakinkan ibunya. Baiklah, kalau kamu sudah yakin, ibu cuma bisa doain yang baik-baik buat keluargamu. Amin. Makasih Bu. Begitulah kata Mas Basri. Singkat kata sore harinya, kami bertiga pun pulang ke rumah. Perjalanan kembali dari Surabaya ke Jakarta terasa lebih sunyi. Andre yang duduk di kursi belakang sering melamun. Entah canggung atau terbebani. Dan sesampainya di rumah, Mas Basri tanpa basa-basi segera menunjukkan kamar yang akan Andre tempati. Kamar itu adalah kamar tamu yang letaknya persis bersebelahan dengan kamar kami, hanya dipisahkan oleh dinding tipis. Mas Basri meminta Andre membereskan barangnya dan langsung beristirahat di kamar itu. Awalnya aku tak begitu setuju jika Andre tidur persis di sebelah kamar kami. Aku hanya khawatir ia akan mendengar suara-suara saat kami menunaikan kewajiban pasutri. Tapi Mas Basri tak mengindahkan kekhawatiranku. Katanya kasihan kalau Andre harus tidur di kamar dekat dapur. Padahal menurutku kamar di sana juga cukup bagus, bukan kamar pembantu. Singkat cerita, setelah Andre menghabiskan seminggu penuh magang dan tinggal bersama kami, ia mulai menunjukkan upayanya untuk menyesuaikan diri. Seringkali saat aku sedang berkutat di dapur, Andre sudah berdiri di ambang pintu, menawarkan diri untuk mengupas bawang atau mencuci sayuran. Bahkan, ia tak segan mengambil inisiatif untuk menyapu halaman atau mencuci piring tanpa perlu kuminta. Sikapnya yang rajin dan sigap membuatku merasa banyak terbantu. Bahkan dari kebiasaan itu pula, entah kenapa, tumbuh perasaan lain di hatiku. Perasaan nyaman
terutama saat di dekatnya. Hanya saja, ada satu hal yang kadang membuatku risih, sekaligus gimana gitu, yaitu tatapannya saat ia memandangku. Tatapan yang seolah menerawang, dari ujung rambut hingga lain-lainnya. Bukannya sombong, memang banyak yang bilang jika posturku lumayan ideal. Bahkan sebelum menikah dulu, aku sempat menjadi primadona di kantorku. Dan mungkin itu pula alasan Mas Basri kesemsem padaku, hingga menjadikan aku istri. Tapi lain halnya dengan Andre. Memang aku risih, tapi ada rasa bangga pula di hatiku. Pernah suatu sore, aku pura-pura menegurnya. Saat itu kebetulan aku menggunakan daster sederhana, lalu duduk di depan TV. Di tengah larut akan acara TV itu, tiba-tiba Andre datang, sambil mengacak-acak meja mencari kunci motornya. Padahal semua tahu, jika kunci itu selalu digantung di rak dekat pintu. Saat itu aku paham, jika ia hanya pura-pura, agar bisa menatapku lama. Dan ketika aku menoleh ke arahnya, seketika itu ia gelagapan, lalu menunduk salah tingkah. "Kamu kenapa sih, Dre? Kok dari tadi liatin mama? Apa ada yang salah?" Enggak kok mah, ini Andre lagi cari kunci, tapi nggak ada." Andre tergagap sambil menggaruk tengkuknya. "Tapi, bukan liatin mama kan, Dre?" Seketika Andre kebingungan menjawabnya. Enggak kok, beneran mah." Aku tersenyum dalam hati melihat tingkahnya. Ya, meskipun kami akrab, tapi aku tak langsung percaya, dan masih menjaga batasan. Apalagi ia sudah dewasa. Sampai suatu ketika, tepat sebulan Andre tinggal di rumah. Mendadak Mas Basri berpamitan akan keluar kota selama 3 hari, untuk meninjau proyeknya. Dan malam harinya saat kami hendak istirahat, ia sempat berpesan, "Mungkin besok subuh papa sudah harus di bandara, Ma. Kamu baik-baik ya di rumah," kata Mas Basri, sambil memiukku dari belakang. "Iya, Pa. Papa hati-hati loh ya," sahutku sambil menoleh ke arahnya. "Iya, Ma. Tapi, sebelum papa pergi, apa boleh, Papa?" katanya, sambil mengedipkan mata. Seolah memberi kode, jika ia menginginkan bekal pasutri, sebelum pergi esok hari. Aku yang mengerti pun mengangguk sambil tersenyum. Ya, meskipun aku tahu, jika nantinya aku pasti kecewa, lantaran ia tak akan bisa lama. "Ih, Papa, ya udah ah," kataku sebelum akhirnya ia memberi sambutan itu. Dan ya, sesuai ucapanku, malam itu aku pun antusias menghabiskan malam sebagai bekal selama ia pergi. Ia benar-benar mencurahkan perhatiannya, demi kebaikan mulia kami. Bahkan volume seruan Mas Basri, yang memang tinggi, justru membuatku sedikit cemas. "Mas, kurangi toh volumenya. Andre kan di sebelah," kataku sambil mengatur laju angin. "Mama tenang aja, dia nggak akan bangun kok," jawab Mas Basri dengan santainya. Mendengar itu, aku pun berusaha tenang. Tapi rupanya, kecemasan itu pun menjadi kenyataan. Beberapa menit sebelum aku dan Mas Basri tiba pada tujuan utama, dari celah pintu yang sedikit terbuka, nampak sekelebat bayangan pria melintas, yang kuyakini itu Andre. Sungguh, aku benar-benar tak menyadari, jika pintu kamar kami lupa dikunci. Sehingga tak ayal kebaikan itu pun menjadi siaran langsung, bagi putra tiriku sendiri. Meski begitu, aku tak mengadukan hal itu pada suamiku. Khawatir Mas Basri akan marah, bahkan akan menegur Andre, lantaran dianggap tak sopan. Sampai keesokan harinya, setelah kami bertiga sarapan bersama. "Dre, Papa titip mamamu ya. Kalau dia butuh apa-apa, tolong dibantu," pesan Mas Basri, sambil melangkah ke garasi. Iya Pak," jawab Andre sambil tersenyum. Aku lantas mengantar suamiku sampai garasi. Papa berangkat dulu ya," pamitnya sambil memberi sambutan di kening. Tapi ternyata, hal itu lagi-lagi menjadi tontonan bagi Andre. Ia mematung di depan pintu utama, dan tak berkedip memperhatikan kami. Saat aku kembali masuk rumah setelah mengantar Mas Basri, nampak Andre senyum-senyum melihatku. Aku berusaha mengabaikannya, dan justru melangkah menuju halaman belakang, untuk menjemur baju-baju. Kupilah pilih baju yang sudah kucuci, lalu menjemurnya satu persatu.
Tapi tak lama kemudian, Mama butuh bantuan. Andre tiba-tiba mengejutkanku dengan berdiri di belakangku. Nggak usah Dre, Mama bisa sendiri kok. Jawabku berusaha menyembunyikan kegugupanku. Memang sejak kepergian Mas Basri, entah kenapa aku malah canggung bersitatap dengannya. Ada rasa malu yang tak bisa kusembunyikan. Terutama setelah aku dan Mas Basri menjadi tontonannya kemarin dan pagi tadi. Alhasil sepanjang hari itu, dan keesokan harinya, aku berusaha menghindar. Aku lebih banyak di kamar saat Andre di rumah. Dan baru keluar saat Andre tak ada. Ya, setidaknya sampai Mas Basri pulang, aku akan kembali seperti biasa lagi. Tapi sayangnya di hari ketiga, sehari sebelum suamiku pulang, tepat di malam harinya tiba-tiba hujan badai, petir, dan angin kencang datang. Bahkan lampu yang semula menyala, justru padam sejak sore, membuat suasana semakin mencekam. Selama itu pula aku memilih diam di kamar, bersembunyi di balik selimut, untuk mengatasi rasa ketakutan. Bahkan sejak siang hingga malam, aku juga melupakan sarapanku. Di tengah kecemasan itu, kira-kira jam 8 malam, mendadak terdengar suara ketukan pintu, disertai suara putra tiriku. Mama. Saat itu aku sengaja tak menjawab lantaran khawatir akan terjadi sesuatu nantinya. Apalagi saat itu memang hanya kami berdua di rumah. Tapi lantaran aku tak kunjung menyahut panggilan itu, mendadak, Andre pun masuk. Dengan bantuan senter ponsel, ia berhasil menemukanku di balik selimut itu. Makan dulu yuk, ajaknya sementara aku tetap diam, berpura-pura tidur tak mendengarnya. Sejenak suasana menjadi hening. Sampai tiba-tiba, Andre menarik selimutku. Sontak aku pun gelagapan. Apalagi saat itu, aku hanya menggunakan dauster yang sedikit rawang. Loh Dre, apa-apaan kamu? Kataku sambil beres-beres negara. Maaf Ma, Andre cuma mau ngajak makan kok. Soalnya lauknya sudah Andre panasin. Jawabnya sambil memperhatikanku. Meski hanya diterangi senter, aku tahu netranya jelas tertuju pada dua anugerah itu. Tunggu di meja makan sana. Nanti Mama nyusul, kataku dengan nada sedikit jengkel. Alhasil setelah Andre pergi, aku segera mengganti daster itu dengan yang lebih sopan. Tapi, di saat aku belum rampung dengan urusan itu, lagi-lagi aku dibuat kelimpungan ketika Andre kembali datang, lalu memiuku dari belakang. Loh Dre, apa yang kamu? Psst. Mendadak ia membungkam ucapanku dengan jemawi itu. Diam dulu Ma, di luar ada yang bisik-bisik. Katanya mengingatkanku. Peyukan yang semula biasa justru semakin erat seolah ingin melindungiku. Dan benar saja. Samar-samar ku dengar suara orang bicara, tepat di samping jendela kamarku. Aku mewinding, lantaran suara itu seperti komplotan yang sedang merencanakan sesuatu. Ya halo, polisi. Sudah sampai gang 5 ya? Oke. Saya tunggu. Dengan suara lantang, Andre berpura-pura menelpon petugas. Alhasil, orang-orang yang ngobrol tadi itu pun terdiam. Sampai tak lama kemudian, buru-buru pergi ketakutan. Aku menghela napas lega, karena setidaknya Andre sudah mengusir mereka. Bahkan aku sempat tersanjung dengan keberanian putra tiriku itu. Tapi rasa lega itu seketika berubah jadi debaran, saat tahu jika Andre masih memiuku erat. Ia tak kunjung melepasnya, dan justru menawik daguku, hingga kami berhadapan. Wajahnya begitu dekat. Bahkan aku bisa merasakan hembusan angin yang menerpa. Seharusnya aku bisa menjauh saat itu. Tapi belum sempat aku berpikir, Andre lebih dulu mencuri sebuah sambutan di wiri-wir itu. Dre, apaan sih Kataku berusaha sebisa mungkin menjauh. Tapi Andre justru menuntut lebih. Ma, Andre sayang sama Mama, ujarnya. Membuatku terbelalak. Yang bener aja kamu Dre. Jujur saja aku kaget mendengarnya. Meski tak dipungkiri, aku pun sedikit terbuai dengan kejujuran itu. Tapi Dre, aku ini mah, belum sempat menyelesaikan kalimatku, Andre lebih dulu mendorongku ke Divans. Sambutan demi sambutan kembali ia haturkan, bahkan aku yang semula sempat ragu, justru berubah ketika sebuah jemawi mulai mencari-cari gerbang kehidupan itu. Aku benar-benar tak mengira jika malam itu menjadi malam yang paling beda untukku. Terutama ketika perahu motor itu melaju menuju pintu gerbang Samudra Biru.
Sungguh baru kusadari, jika putra tiriku itu memiliki niat begitu mulia padaku. Bahkan tak sadar, lambat laun aku terlena, dan tak lagi memikirkan suamiku. Jujur kuakui, ia memang berbeda dari Mas Basri, yang hanya mementingkan keperluannya sendiri. Berbanding terbalik dengan Andre yang begitu satset dan telaten, seolah aku adalah satu-satunya yang terpenting malam itu. Sesekali aku memanggil-manggil namanya. Begitu pula dengan Andre yang juga memanggil namaku. Hingga pada saat banjir bandang melanda, akhirnya baik aku dan Andre pun tiba pada tujuan mulia itu. Tapi di saat yang sama itu pula, tanpa terasa, aku menitikan air mata. Maafin Andre ya, Mah, ujarnya yang menyadari kesedihanku. Sudahlah, Dre. Mama juga yang salah. Salah. Salah kenapa, Ma? Salah. Karena diam-diam Mama nyimpen perasaan sama kamu. Mendengar itu, wajah Andre pun bersemu. Jadi, Mama juga. Aku mengangguk. Iya, Dre. Tapi, kenapa, Ma? Tapi, jangan cerita sama papamu ya, Dre. Andre tersenyum. Ya nggak mungkin lah, Ma. Kan sama saja Andre cari masalah, Ma. Alhasil, kami pun tertawa bersama. Sampai lampu kembali menyala. Kami pun kembali mengulang rapat paripurna itu untuk kedua kalinya. Hatiku memang dilingkupi rasa bersalah. Tapi anehnya juga ada rasa lega yang sulit kujelaskan. Malam itu seharusnya menjadi malam terakhir kami berdua. Sebab pagi harinya, Mas Basri akan pulang. Aku harus bersiap menyambutnya. Berpura-pura seolah tak terjadi apa-apa. Begitupun dengan Andre. Tapi, kepulangan yang kutunggu itu pun, rupanya tak akan pernah terjadi. Pukul 10 pagi, saat aku sedang membersihkan rumah, ponselku berdering. Halo, benar ini dengan Ibu Dina? Istri dari Bapak Basri? Iya, saya sendiri. Ada apa ya? Tanyaku, entah kenapa perasaanku mulai tak nyaman. Apalagi suara HRD di seberang terdengar panik dan berat. Maaf Bu, kami harus menyampaikan kabar dadakan. Mobil yang membawa Bapak Basri mengalami kecelakaan saat perjalanan pulang. Kami sudah berusaha, tapi Bapak meninggal dunia di tempat kejadian. Mendengar hal itu, dunia seolah runtuh seketika. Aku menangis histeris, disaksikan oleh Andre yang langsung menghampiriku. Dalam kekalutan itu, Andre berusaha menenangkanku, dan ibu mertua yang juga kaget mendengar kabar itu. Sampai keesokan harinya, Andre lah yang mengurus segala proses pemakaman ayahnya. Ia juga berusaha tegar, meski dalam hati ada campuran rasa bersalah dan haru. Hari-hari berikutnya berlalu dalam duka yang mendalam. Bahkan sebulan setelah kepergian Mas Basri, Andre tetap tinggal di rumahku. Alasannya bukan lagi magang, melainkan kewajiban untuk menjaga dan menemaniku. Di mata orang, Andre mungkin merupakan putra yang berbakti, menjadi tiang bagi keluarga yang sedang berduka. Tapi di balik itu semua, peran Andre mulai berubah. Andre bukan hanya menggantikan Mas Basri sebagai kepala rumah tangga, tapi ia juga mengisi kekosongan hatiku. Peristiwa yang sudah terjalin di malam itu, akhirnya berlanjut hingga saat ini. Cinta kami tumbuh di atas tragedi dan rasa bersalah itu. Aku memang sudah kehilangan suamiku, tapi karena Andre, hidupku jadi berwarna kembali. Ia bisa menggantikan peran Mas Basri dalam hidupku sebagai suamiku yang baru.